Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nanda Steril Anwar dengan NIM 22010179 dari kelas BK B2 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait laporan hasil observasi kewirausahaan masyarakat dengan dosen pengampu Bapak Restu Bias Primardika MPD. Nah, pada observasi kali ini saya melakukannya secara berkelompok, yaitu dengan 11 anggota kelompok yang terdiri dari Teh Apri, Teh Lesi, Teh Nur Habibah, Teh Dea, Teh Siti Juwaria, Teh Sapna, Kang Pajar, dan saya sendiri Nanisir Anwar. Kemudian ada Teh Pila, Teh Silpia, dan terakhir ada Teh Azmi. Nah, yang menjadi latar belakang observasi kami adalah yaitu dengan melihat tingginya minat masyarakat terhadap makanan ringan, terutama jajanan-jajanan yang praktis, serta potensi pasar yang masih terbuka lebar pada usaha makanan ringan ini. Nah, berdasarkan margin keuntungan yang didapat dari usaha makanan ringan itu sangat lumayan tinggi ya, sedangkan modal awal yang dibutuhkan untuk merintis usaha ini relatif kecil, terutama potensi keuntungan tinggi serta risiko yang terbilang rendah untuk memulai usaha makanan ringan. Nah, pemilihan usaha makanan ringan ini menjadi objek usaha yang didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, tingginya minat masyarakat terhadap makanan ringan, serta potensi yang dimiliki dari pasar makanan ringan ini masih terbilang sangat besar. Nah, kemudian tujuan dari kegiatan observasi yang kelompok kami laksanakan yaitu untuk mengetahui peningkatan pendapatan, pemenuhan kebutuhan pasar, memperkenalkan produk lokal, meningkatkan keterampilan kami, terutamanya menjadi kewirausahawan yang sukses memberikan kontribusi pada masyarakat. Nah, tujuan utama dari tujuan-tujuan yang saya sebutkan sebelumnya yaitu adalah untuk menghasil adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar dan makanan lezat, terutama untuk kami agar mendapatkan pengetahuan lebih mendalam terkait proses pembuatan atau dan pemasaran produk usaha makanan ringan ini. Nah, kemudian manfaat yang dapat kami terima dari proses observasi ini yaitu kami belajar mengenai pentingnya manajemen keuangan serta pemasaran dalam melakukan kegiatan kewirausahaan atau wirausaha yaitu berjualan. Nah, kegiatan ini menjadi wadah bagi kami untuk mengembangkan kreativitas serta keterampilan kami dalam bidang kuliner dengan cara melihat secara langsung pasar serta proses pembuatan makanan ringan yang dijajakan oleh UMKM yang kami observasi. Nah, kemudian di sini adalah identitas instansi atau perusahaan ataupun UMKM yang kelompok kami pilih untuk kami observasi yaitu dengan nama usahanya adalah Kuc Kuc Hutahe yang beralamat di Jalan Terusan Jenderal Sudirman, Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Nah, nama pemilik dari usaha UMKM makanan ringan atau jajanan yang kami observasi yaitu adalah Ibu Lia. Nah, lama berdiri UMKM ini adalah 18 tahun. Oh, cukup lama ya. Melihat dari perkembangan zaman, umur 18 tahun ini terbilang sangat tinggi ya, melihat dinamika-dinamika perubahan yang terjadi di lingkungan pasar. Kemudian, visi dari Ibu Lia yaitu adalah untuk menjadikan tahu crispy terkemuka di wilayah Cimahi yang dikenal karena kualitas produk yang tinggi serta rasa yang lezat. Kemudian misi dari Ibu Lia yaitu untuk menyediakan camilan sehat dan lezat bagi masyarakat serta memberikan peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Nah, kemudian alasan memilih tempat usaha ini yaitu adalah karena lokasi yang strategis, potensi pasar yang tinggi, aksesibilitas yang mudah, lingkungan yang mendukung, serta tahu crispy Kucu Thai adalah sebuah usaha kuliner rumahan yang berfokus pada produksi dan penjualan tahu crispy dengan cita rasa yang otentik. Nah, target pasar dari ataupun sasaran dari usaha Kucu Tahu yang dirintis oleh Ibu Lia yaitu adalah mahasiswa serta dosen-dosen yang berada di IKIP Siliwangi, STAI Siliwangi, Unjani, dan masyarakat sekitar yang berlalu lalang di wilayah sekitaran kampus-kampus tersebut. Nah, ini merupakan gambar saat kami melakukan observasi di tempat UMKM yang Ibu Lia, di tempat UMKM yang kami observasi yaitu Kuc Kuc Tahu yang dirintis atau dimiliki oleh Ibu Lia. Nah, kami mengobservasi terkait tata kelola usaha yang ada di Kuc Kuc Tahu. Yang pertama adalah pasar dan pemasaran. Dan yang terbagi dari tiga rincian. Yang pertama adalah gambaran industri dan lingkungan usaha. Nah, dari gambaran industri, pembuatan atau proses pembuatan Kuc Kuc Tahu ini terbilang sangat praktis ya, karena tidak membutuhkan terlalu banyak alat dan terlalu banyak bahan. Yang dibutuhkannya yaitu hanya penggorengan, tempat penyimpanan, gerobak, dan beberapa perintilan atau alat-alat untuk membantu proses penggorengan. Nah, kemudian lingkungan usaha yang sangat potensial sebagaimana tadi saya sebutkan yaitu berada tepat di tengah-tengah wilayah perkampusan yang terdiri dari IKIP Siliwangi, IKIP STI Siliwangi, dan Unjani yang menjadi tempat yang dipilih oleh Ibu Lia ini sangat potensial untuk melakukan usaha UMKM dalam berjualan makanan ringan. Nah, kemudian adalah kondisi pasar. Nah, kondisi pasar atau sasaran pemasaran pada umumnya yang Ibu Lia laksanakan adalah untuk masyarakat setempat khususnya pada daerah Cimahi dan mahasiswa yang berada di lingkungan tempat Ibu Lia berjualan. Nah, peluang pasar yang dan pemasaran tahu crispy ini mendapat peluang yang sangat besar dan menjanjikan. Karena dilihat dari lingkungan tempat yang strategis ini, konsumen tidak harus bingung dalam membeli tahu crispy karena tidak ada pesaing yang dimiliki oleh Ibu Lia di sekitar tempat Ibu Lia berjualan.
Nah, kemudian rencana pemasaran. Dari hasil observasi yang kami lakukan ataupun kami tanyakan kepada Ibu Lia secara langsung, Ibu Lia memiliki rencana yang sangat visioner ataupun memiliki rencana yang besar untuk kedepannya, yaitu Ibu Lia ingin membuka beberapa cabang-cabang membuka beberapa cabang-cabang dari kucu-kucu tahu di beberapa tempat di daerah Cimahi ataupun daerah-daerah lain agar usaha kucu-kucu tahu ini berkembang lebih besar. Kemudian ada aspek produksi. Nah, yang dalam aspek produksi ini ada beberapa yang kami analisa, yaitu yang pertama adalah analisis lokasi usaha. Nah, dari hasil analisis lokasi usaha ini, sebagaimana tadi terus saya sebutkan, yaitu bahwa tempat usaha yang Ibu Lia pilih ini sangat potensial karena berada tepat di tiga kampus yang memiliki tentunya banyak mahasiswa di dalamnya, yang menjadi tempat usaha yang Ibu Lia pilih ini sangat strategis dan potensial. Yang kedua yaitu fasilitas dan peralatan produksi. Dari hasil analisa ataupun observasi kami pada UMKM yang dibuka oleh Ibu Lia ini, bahwa fasilitas dan peralatan produksinya itu sangat terbilang eh, tidak terlalu banyak karena untuk fasilitas Ibu Lia hanya membutuhkan satu buah gerobak untuk tempat dia berjualan. Setelah peralatan produksi yang dibutuhkannya itu hanya wajan penggorengan, tempat penggorengan, kompor, tempat penyimpanan tahu, serta beberapa alat bantu untuk proses penggorengan. Nah, fasilitas dan peralatan produksi ini relatif efisien untuk menunjang penjualan kucu-kucu tahu. Yang ketiga yaitu kebutuhan bahan baku. Nah, kebutuhan bahan baku ini juga dalam usaha makanan ringan UMKM yang dibuat oleh Ibu Lia ini terbilang sangat sedikit yang dibutuhkan, yaitu yang Ibu Lia butuhkan itu hanya tahu, kemudian tepung terigu serta tepung roti untuk pelapis tahu dan beberapa bumbu-bumbu untuk menambah cita rasa dari tahu yang Ibu Lia jual. Yang keempat adalah kebutuhan tenaga kerja. Nah, terkait kebutuhan tenaga kerja ini, Ibu Lia tidak terlalu banyak membutuhkan karena sampai saat ini Ibu Lia hanya berjualan sendiri atau bahkan di sela-sela waktu itu Ibu Lia dibantu oleh beberapa anak-anaknya. Nah, jadi untuk kebutuhan tenaga kerja ini relatif sangat sedikit karena dengan satu orang saja itu sudah cukup untuk mengakomodir semua kegiatan dalam proses pembuatan serta penjualan dari kucu-kucu tahu. Yang ketiga adalah proses produksi. Dalam proses produksi ini tentunya tidak terlalu banyak melibatkan banyak kegiatan. Eh, dalam proses produksi ini hanya mencampur tahu dengan adonan terigu, kemudian digoreng dan dibumbui, serta setelah itu siap untuk dipasarkan. Jadi dalam kegiatan proses produksinya itu tidak banyak menyita waktu karena dalam waktu singkat Ibu Lia dapat memproduksi banyak tahu yang siap untuk dijual. Nah, terus yang keenam yaitu adalah kapasitas produksi. Nah, kapasitas produksi dari Ibu Lia setiap harinya yaitu sekitar 60 sampai 75 porsi sehari dengan harga jualnya yaitu adalah 10.000 per porsi. Nah, 60 sampai 75 porsi ini adalah batas penjualan Ibu Lia selama satu hari karena Ibu Lia hanya berjualan seorang diri, jadi 75 porsi itu adalah batas maksimal penjualan Ibu Lia per hari. Nah, kemudian struktur biaya produksi. Nah, biaya produksi yang dibutuhkan oleh Ibu Lia yaitu biaya awal serta biaya sewa yang sekitar 3.770 serta biaya harian untuk bahan bakunya sebesar 530. Jadi Ibu Lia hanya membutuhkan 530 dari income atau pendapatan penjualan kucing tahu setiap hari untuk bahan baku pada penjualan hari esok. Nah, jika kita melihat dari struktur biaya ini terbilang sangat eh, modal yang dibutuhkan oleh Ibu Lia itu sangat minim ataupun hanya sedikit dari hasil penjualan per hari yang bahkan bisa sampai menyentuh angka 700.000 per hari dengan biaya 530 ataupun kurang dari 500.000 per hari sebagai modal per harinya. Kemudian aspek keuangan. Nah, dalam aspek keuangan ini terdiri dari empat aspek yaitu modal awal, pendapatan, biaya operasional, serta laba rugi. Nah, modal awal yang Ibu Lia perlukan yaitu seperti yang saya sebutkan tadi adalah satu buah gerobak tahu dengan harga 2.100.000, kemudian wajan, ember, gas LPG, peralatan memasak, wadah bumbu serta sewa tempat bulanan yang harga ataupun yang nominalnya relatif kecil yaitu hanya 3 juta lebih melihat dari prospek ataupun keuntungan dari Ibu Lia yang perharinya itu bisa sampai 200.000 sampai 300.000 lebih per hari keuntungan bersih. Nah, modal awal ini relatif kecil dibanding dengan keuntungannya. Yang kedua adalah pendapatan. Nah, pendapatan Ibu Lia per hari adalah kisaran maksimal 700.000 dengan modal awal 500.000 kurang. Berarti Ibu Lia dapat memperoleh 200.000 sampai 300.000 sebagai pendapatan bersih per harinya. Yang jika kita akumulasikan dalam waktu satu bulan Ibu Lia berjualan, maka Ibu Lia akan mendapatkan sekitar 9 juta per bulan dari hasil berjualan tahu kuc-kuc tahu. Yang ketiga adalah biaya operasional. Nah, biaya operasional yang Ibu Lia butuhkan per harinya yaitu adalah air untuk kebersihan, serta peralatan tahu crispy pasti ada biaya yang harus disiapkan secara rutin. Nah, salah satunya adalah biaya transportasi yang Ibu Lia gunakan untuk sampai ke tempat produksi ataupun tempat usahanya. Kemudian ada juga
bahan baku ataupun perpindahan lokasi jualan, serta biaya pembelian atau pembuatan kemasan berlogo tahu kucu-kucu tahu. Yang ketiga adalah laba rugi. Dalam setiap usaha pasti akan ada laba ruginya ya. Nah, untuk laba rugi pada UMKM tahu kucu-kucu tahu yang Ibu Lia laksanakan itu dengan menghitung modal awal plus biaya operasional dan total pendapatan. Nah, jika hasilnya tidak minus, maka per hari itu Ibu Lia bisa dikatakan untung. Nah, tapi jika hasil pada hari itu minus, berarti pada hari itu Ibu Lia mengalami kerugian dalam berjualan kucu-kucu tahu. Nah, mungkin pemaparan dari hasil observasi kelompok kami yang dapat saya sampaikan mungkin cukup sekian. Nah, kita sampai kepada kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan yang kelompok kami dapatkan bahwa produk kucu-kucu tahu ini memiliki daya tarik yang kuat karena kepraktisan sebagai makanan ringan ditambah dengan rasa yang bervariasi serta harga yang relatif terjangkau. Nah, hal ini eh, menciptakan peluang besar yang berada di wilayah strategis Cimahi. Nah, selain itu, dengan kapasitas produksi yang signifikan serta rencana ekspansi untuk membuka cabang-cabang di beberapa tempat lain, inovasi ini menunjukkan potensi pertumbuhan yang besar. Namun, tantangan seperti sertifikasi izin usaha dan persaingan pasar perlu diatasi untuk menjaga keberlanjutan usaha tersebut. Nah, observasi ini membuktikan bahwa kewirausahaan itu dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat, sekaligus menciptakan dampak positif bagi pelaku usaha dan masyarakat sekitar dengan komitmen pada inovasi dan pengelolaan yang baik. Usaha kucu-kucu tahu dapat menjadi model ataupun bahan inspirasi dalam pengembangan bisnis-bisnis kuliner lokal lainnya. Kemudian saran yang kami dapat sampaikan pada kesempatan ini untuk memperluas cakupan pasar, nah, pengusaha tahu disarankan untuk mengoptimalkan layanan pengiriman melalui platform online, yaitu seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan layanan-layanan lainnya. Dengan demikian, Ibu Lia dapat melakukan penjualan secara lebih luas dan tidak hanya terfokus pada penjualan di tempat saja, yaitu berada di lingkungan Benjani, IKIP Siliwangi, dan STI Siliwangi. Nah, dengan melakukan penjualan melalui platform online ini, Ibu Lia akan mendapatkan income atau pendapatan yang lebih tinggi per harinya pada proses penjualannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.